Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Banyak orang bertanya kenapa channel saya ini namanya Tanda Tanya Politik. Kenapa tidak pakai nama sendiri saja, misalkan nama channelnya adalah Gus AA, Gus Mau. Ya karena sejak puluhan tahun yang lalu, saya ini orang yang bandel, nakal. Selalu bikin guru jengkel, selalu bikin kiai marah. Karena pertanyaan-pertanyaan yang saya ungkapkan, pertanyaan-pertanyaan yang saya keluarkan, cenderung membuat mereka ini mati kutu. Ilmu mereka mungkin tinggi, tetapi sayang banget, di Indonesia ini mohon maaf, banyak guru, banyak kiai, banyak profesor yang daya analisisnya kurang, yang daya baca tanda-tanda yang terjadi di siang dan malamnya itu kurang. Mereka ini cenderung teoritis, mereka ini cenderung kaku, dan mereka ini selalu membakukan sesuatu yang kaku. Akibatnya semua problematika yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak pernah tuntas, karena memang tidak diberantas. Tidak pernah selesai, karena memang mereka tidak mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ingat bro, negara kita ini negara demokrasi. Di sana dikatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan itu, kekuasaan penuh itu ada di tangan rakyat. Bukan ada di tangan pejabat, bukan ada di tangan DPR, bukan ada di tangan presiden, bukan ada di tangan guru, bukan ada di tangan profesor, bukan ada di tangan cendekiawan. Tetapi kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, pilihan rakyat adalah pilihan Tuhan, maka siapapun yang terpilih di pemilu menjadi pemenang pemilu, dia adalah pilihan Tuhan. Karena merupakan pilihan rakyat. Siapapun presidennya yang terpilih di pilpres, maka dia adalah pilihan Tuhan. Karena pilihan rakyat. Oleh karena itu, kalau ada partai-partai yang sudah terpilih masuk 5 besar, menjadi pilihan Tuhan, maka sadarlah, hey bro, kalian tidak akan menjadi apa-apa tanpa suara rakyat. Jadi kalau kalian sudah jadi apa-apa sekarang, sudah merasa memiliki negara dan bangsa ini, mbok ya mikir, mbok ya sadar diri. Jangan yang diperjuangkan perut sendiri, jangan yang diperjuangkan keegoan sendiri, jangan yang diperjuangkan keserakahan sendiri. Yang harus diperjuangkan itu rakyat, bro. Begitu pula dengan presiden atau pemerintah. Dipilih oleh Tuhan karena merupakan pilihan rakyat. Karena merupakan pilihan rakyat, mbok ya sadar diri, ngaca diri, eling diri, mawas diri. Sekarang rakyat lagi menunggu janji-janji kampanye yang dulu pernah diucapkan, janji-janji kampanye yang sudah pernah diceramahkan. Makanya DPR maupun presiden, pemerintah wajib kiranya ngaca diri. Saya sangat bersyukur dengan kemunculan orang-orang yang jujur. Kemunculan orang-orang yang jujur seperti Ahok, seperti Jokowi, seperti Ganjar Pranowo, seperti Tri Risma hari ini. Ini orang-orang yang jujur, di mana kejujurannya memang sudah diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Kerjanya terbukti, teruji, berani, simpati, karismatik. Nyata bro, bukan hanya bohongan, bukan hanya buat-buatan, tapi semuanya adalah kenyataan yang diwujudkan untuk memuaskan keinginan rakyat. Jadi PDIP ini termasuk sebuah partai yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai partai yang mampu memunculkan orang-orang hebat di tubuhnya sendiri. Ini satu-satunya partai yang mampu memunculkan orang-orang hebat di tubuhnya sendiri.
Kalaupun survei digalakan, mereka pasti menang, bro. Ahok dijadikan presiden, Jokowi dijadikan presiden, Ganjar Pranowo dijadikan presiden, Risma hari ini dijadikan presiden. Andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya, mereka semua diperbolehkan nyalon presiden. Artinya PDIP ini mencalonkan 4 calon presiden. Maka saya yakin mereka tersebut akan menjadi 4 besar calon presiden yang akan dipilih oleh rakyat. Munculnya orang-orang jujur, orang-orang berani teruji di tubuh PDIP ini harus disyukuri oleh Megawati, oleh Puan Maharani. Jangan memaksakan sendiri ingin menjabat jadi presiden. Karena politik ini seperti permainan, seperti game. Hanya orang yang pandai bermainlah yang pantas untuk bermain. Kalau orang yang sudah nggak pantas untuk bermain karena tidak pandai menjalankan sebuah permainan, sudah pasti dikalahkan, bro. Sudah pasti dikalahkan. Sudah pasti dihancurkan. Coba saja misalkan Megawati Prabowo dipaksakan, kalah saya yakin. Atau sebaliknya Prabowo Megawati dipaksakan, kalah. Puan Prabowo, Prabowo Puan kalah. Kenapa bisa kalah? Ya karena tidak cocok. Beliau-beliau ini sudah tidak bisa menjalankan permainan sebagai presiden dan wakil presiden. Zaman sudah berubah. Zaman sudah modern. Pemikiran rakyat pun sudah berubah, sudah banyak yang pinter-pinter. Rakyat akan memilih orang-orang yang memang pantas dan berkelas ketika menjadi presiden. Jadi kalau Megawati ya sudah pernah jadi presiden. Puan Maharani ya sudah pernah jadi atau sekarang sedang menjabat jadi ketua DPR. Merasa diri paling hebat justru akan tamat. Ada 4 calon dari PDIP yang memang berkualitas. Jika disandingkan dengan AHY jauh, bro. AHY itu anak kemarin sore, anak papi, anak manja. Enggak mungkin. Negara ini dipimpin oleh anak kemarin sore, anak papi, anak manja. Bisa hancur-hancuran ini negara, bro. Ganteng sih iya. Tapi kalau ngurus negara diukur dari kegantengan, bisa repot ini urusan, bro. Bisa repot. Uang negara bisa acak-acakan, bisa dirampok berkelompok, hanya karena rakyat tertipu oleh kegantengan. Padahal di dalamnya bajingan. Ini kan gak boleh, bro. Anies Baswedan ganteng, tapi kita gak butuh ganteng. Kita butuh kerja, kita butuh orang yang memang sudah teruji, berani, berkelas dalam memimpin. Gak cocok Anies Baswedan. Kenapa? Dia ini salah satu calon presiden yang didukung oleh para teroris. Jejak digitalnya banyak. Dia ini calon gubernur yang didukung oleh teroris. Dia ini calon gubernur yang didukung oleh HTI, FPI, PKS, ulama-ulama MUI, Rizik Syihab dan kawan-kawan, Ustadz Abdul Somad dan kawan-kawan, kelompok yang selama ini qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, yang selalu menebarkan permusuhan dan kerusakan di Indonesia. Orang-orang kayak gini oleh Allah saja sudah dilaknat. Orang-orang kayak AHY, Anies Baswedan, Rizik Syihab, Habib Bahar, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Waloni Yahya, Haikal, Agim. Ini orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejak dari zaman Ahok hingga zaman sekarang mereka selalu bikin kerusakan dan keributan. Kerusakan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan. Hati umat muslim Indonesia dirusak, pemikiran umat muslim Indonesia dirusak, lisan umat muslim Indonesia dirusak, bahkan perbuatan umat muslim Indonesia dirusak. Orang yang baik dirusak jadi brengsek. Orang yang santun dirusak jadi setan. Orang yang sabar dirusak jadi emosian. Orang yang tawadu dirusak jadi penuh kebencian. Kopar kafir, kopar kafir. PKI, PKI, PKI. Antek Cina, antek Cina, antek Cina. Orang-orang kayak gini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas. Laknatullah 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Dilaknat oleh malaikat sudah jelas. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat tidak suka orang yang suka bikin kerusakan dan suka dengan permusuhan. Maka rakyat yang cerdas, rakyat yang berkelas, tidak usah memilih orang-orang yang memang
tidak punya kompetensi, tidak punya inovasi, tidak punya kreasi, tidak punya bakti, tidak punya hati nurani untuk menjadi pemimpin. Jangan. Karena yang namanya buah duren, itu yang dimakan bukan cangkangnya. Buah duren itu yang enak bukan cangkangnya, yang enak isinya. Kenapa? Karena cangkang ini bisa menipu, bro. Masalah kegantengan ini bisa menipu. Yang penting itu, luaran kayak duren. Kelihatan serem, angker, kurang ngeh gitu. Kalau dari penampilan kurang ngeh. Tapi ketika isinya, kerjanya berkualitas, mantap, berkelas, itu yang harus dicari. Jangan memilih yang seperti buah kedongdong. Buah kedongdong itu, kalau luarannya itu enak. Enak kalau luar dimakan, luarannya enak. Tapi ketika isinya, itu bisa bikin kita sakit. Bisa bikin kita celaka. Jadi rakyat Indonesia ini harus mulai cerdas berpikir memilih calon presiden. Jangan lihat masalah gantengnya, bro. Kalau di dalamnya brengsek, berbahaya bagi negara, bisa obrak-abrik bangsa dan negara ini, bisa uang rakyat dirampok berkelompok, bisa sumber daya alam dijual ke negara lain dengan tanpa kita sadari. Ya jangan. Cari yang lahir dari rakyat, yang memang teruji, terbukti dia berjuang untuk rakyat. Jangan yang terlahir dari pejabat, sehingga pasti dia akan berbuat jahat ketika menjabat. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Segala sesuatunya, rakyatlah yang paling berkuasa. Saya yakin Megawati, Puan Maharani akan berbesar hati. Membuka jalan, membuka pintu, buat keempat calon untuk nyapres di 2024. Ahok, Jokowi, Ganjar Pranowo, bahkan Tri Risma hari ini. Tapi untuk saat ini, survei yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo. Karena Jokowi tidak mungkin 3 periode. Jadi Megawati dan Puan Maharani saya yakin akan memberikan jalan kepada Ganjar Pranowo untuk menjabat. Untuk mengikuti pertarungan Pilpres di 2024. Karena cuma dia yang pantas, berkelas, teruji, berani, berkualitas. Bukan saya pro kepada Ganjar Pranowo, enggak. Kita harus benar-benar inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Harus benar-benar menyeleksi calon presiden di 2024 berdasarkan rekam jejak, berdasarkan asbabul nuzul, berdasarkan teori A sampai Z. Nggak bisa kita cuma dengan melihat kegantengan, nggak bisa kita cuma melihat nasib. Jadi kalau menurut saya lah, orang-orang seperti Anies Baswedan dan AHY ini sudah tidak layak jadi presiden. Kenapa? Mereka inilah yang selalu bikin kerusakan dan permusuhan di negara Indonesia. Mereka didukung oleh para teroris, didukung oleh para pembuat onar, kelompok-kelompok arogan, Islam garis keras. Orang-orang kayak gini udah gak usah dipilih di Pilpres 2024. Sebarkan video ini biar rakyat tercerdaskan. Karena kita butuh pemimpin yang jujur, bukan pemimpin yang kufur. Kita butuh pemimpin yang baik, bukan yang pura-pura baik. Kita butuh pemimpin yang sehat, bukan pemimpin yang jahat. Stop memilih pemimpin yang jahat. Cukup Soeharto lah sebagai pemimpin yang jahat. Cukup SBY lah pemimpin yang jahat. Ke depan kita tidak boleh memilih pemimpin yang jahat. Karena dengan kedaulatan ada di tangan rakyat, para penjahat akan tamat. Mari kita gunakan suara di 2024 untuk orang-orang yang memang pantas untuk menjabat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.